Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai framework literasi digital UNESCO dan juga DIKOM. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui konsep dari literasi digital. Literasi digital itu tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi seperti komputer dan juga telepon pintar. Literatur global mendefinisikan literasi digital itu sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, memproduksi, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga bertanggung jawab. UNESCO pada tahun 2018 itu mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara aman dan juga etis. Sementara DIKOM itu menyoroti literasi digital itu sebagai kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk terlibat dalam lingkungan digital secara efektif. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, etis, dan juga kognitif. Nah, yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai framework literasi digital UNESCO. Nah, UNESCO melalui Digital Literasi Global Framework memformulasikan literasi digital itu sebagai seperangkat kompetensi yang mencakup kemampuan pengelolaan informasi digital, komunikasi digital, pembuatan konten digital, keamanan digital, pemecahan masalah digital, pemahaman teknologi, serta pemahaman nilai-nilai budaya dan sosial dalam ruang digital. Nah, keunikan dari pendekatan UNESCO ini adalah fokusnya yang luas dan multidimensional, mencakup baik aspek teknis maupun aspek sosial kultur. Framework ini dirancang agar dapat diadaptasi oleh berbagai negara sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan juga tingkat kesiapan digital masyarakatnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai framework DICOM dari Europe Commission. Nah, DICOM ini menekankan 5 domain kompetensi utama yaitu literasi data dan juga informasi, komunikasi dan kolaborasi digital, pembuatan konten digital, keamanan digital, serta kemampuan pemecahan masalah berbasis teknologi. Berbeda dengan UNESCO yang bersifat konseptual, DICOM ini memberikan struktur bertingkat dari tingkat pemula hingga ahli. Hal ini memungkinkan framework ini digunakan untuk pelatihan tenaga kerja, asesmen, serta sertifikasi kompetensi digital, dan pengembangan kurikulum pendidikan formal. Selanjutnya, kita akan membahas framework lainnya. Selain UNESCO dan juga DICOM, terdapat framework lain yang banyak digunakan secara global. ISTE Standards menekankan pentingnya literasi bagi pelajar, guru, dan pemimpin pendidikan dengan fokus pada kreativitas, kolaborasi, dan etika digital serta pemikiran komputasional. Sementara itu, Common Sense Digital Citizenship mengarahkan literasi digital pada pengembangan karakter digital, anak dan juga remaja, serta kesadaran keamanan data, jejak digital, komunikasi, bertanggung jawab, serta etika penggunaan media sosial. Framework lain seperti kurikulum literasi digital Australia berfokus pada integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dan juga sistem sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada relevansi framework dalam pendidikan di Indonesia. Di Indonesia itu kebutuhan akan kompetensi literasi digital semakin mendesak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di bidang pendidikan dan juga masyarakat umum. Framework internasional seperti UNESCO dan DICOM ini dapat menjadi acuan dalam merancang kurikulum literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan nasional, termasuk dalam program Merdeka Belajar, transformasi digital sekolah, dan gerakan literasi digital. Nah, saat ini kita sudah sampai pada penghujung video pembelajaran. Dapat kita ambil kesimpulan dari materi kita pada kali ini, yaitu literasi digital itu merupakan kompetensi penting dalam era digital yang mencakup kemampuan teknis, analitis, sosial, dan etika dalam penggunaan teknologi. Framework seperti UNESCO dan DICOM membantu memetakan kompetensi digital secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, kurikulum pendidikan, maupun pelaksanaan pelatihan kompetensi digital.
Penerapan framework tersebut sangat relevan dalam konteks Indonesia untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat serta sistem pendidikan di era digital. Mungkin sekian video pembelajaran kita pada materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dalam pembelajaran. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.